Shalom anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang penting, yaitu beberapa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dalam hubungan. Doa saya biarlah ini dapat menolong dan memberkati teman-teman muda sehingga bisa mengambil sebuah kebijakan dan keputusan yang akan menolong masa depan kita. Oke? Nah, perselingkuhan merupakan hal yang sangat-sangat fatal. Apapun alasannya, perselingkuhan adalah hal yang fatal. Dan perselingkuhan tidak akan pernah bisa dibenarkan dengan alasan apapun. So, saya nggak tahu apakah kamu pernah diselingkuhin, apakah kamu berulang-ulang kali diselingkuhin. Dengarkan baik. Orang yang selingkuh menandakan orang tersebut berperilaku buruk atau orang tersebut tidaklah baik untuk kamu. Nah, saya dapati di zaman sekarang ini, saya kebanyakan konseling anak-anak muda, baik yang SMA ataupun yang kuliah, ataupun mereka yang masih muda tapi udah selesai berkuliah. Nah, saya dapati mereka-mereka ini berpacaran ya, diselingkuhi berkali-kali, udah jelas-jelas diselingkuhin, tapi masih tetap bertahan di situ. Dan lebih parahnya, tidak sedikit di antara mereka yang meneruskan hubungan itu sampai kepada pernikahan. Dan akibatnya tidak sedikit yang bercerai. Nah, waktu ditanya, dulu waktu pacaran bagaimana? Aduh pak, dulu pacaran juga udah begitu, tukang selingkuh, gak setia. Nah, kalau udah tahu, kenapa kamu lanjutkan hubungan itu? Nah, saya dapati mereka mungkin terpesona dengan rupa, ketampanan atau kecantikan, terpesona mungkin dengan uangnya, dan mengabaikan karakter. Inilah penyebab terjadinya perselingkuhan yang kemudian banyak rumah tangga akhirnya jadi cerai. Nah, harapan saya ketika saya sampaikan ini untuk teman-teman muda, bijaksanalah dan tegaslah mengambil sebuah keputusan apabila engkau mendapati pasanganmu tidak setia atau berselingkuh ketika menjalin hubungan dengan kamu, ya. Nah, sering sekali karena kita terlalu mengutamakan perasaan kita, sering sekali saya dapati alasannya, aduh pak, kita sudah lama menjalin hubungan, sayang kalau putus. Aduh pak, aku gak kuat kalau pisah. Padahal sudah jelas-jelas dia diselingkuhin. Nah, inilah suatu sikap atau perbuatan yang kurang bijaksana yang akan merugikan. Sekali lagi, tujuan saya menyampaikan ini supaya kita bijaksana dan kemudian supaya kita jadi pribadi yang tegas untuk menolong masa depan kita. Oke? Nah, berikut ini beberapa faktor perselingkuhan terjadi dalam hubungan. Yang pertama, orang tersebut memang atau bawaannya mungkin ya, dari dulu mungkin karakternya memang buruk. Buruk dalam arti adalah orang ini sudah terkenal ya, tersiar bahwa orang ini adalah playboy atau playgirls. Dia memiliki beberapa hubungan sekaligus, dan bagi dia itu seolah-olah keren, seolah-olah dia jadi orang yang hebat ketika dia punya banyak pacar. Ada orang yang seperti itu, merasa bangga, merasa keren, merasa tampan, merasa cantik ketika menjalin hubungan beberapa sekaligus. Nah, ini yang kita mesti bijaksana untuk dalam mengambil sebuah keputusan dan ketegasan.
apalagi kalau udah jelas-jelas karakternya buruk, ya. Itu yang pertama, bahwa memang karakter orang tersebut adalah buruk. Nah, kemudian yang kedua, ini juga menjadi alasan yang sering terjadi, yaitu salah satu pasangan, dan biasanya ini lebih mengarah ke perempuan. Artinya salah satu pasangan, yaitu perempuan, tidak bisa diatur oleh pria. Nah, karena tidak bisa diatur oleh pria atau pacarnya, ini menjadi alasan seorang pria mencari pasangan yang bisa diatur, dan tidak sedikit akhirnya menjadi selingkuh. Ini juga menjadi penyebab terjadinya perselingkuhan ketika salah satu pasangan tidak bisa diatur ataupun diarahkan. Nah, hubungan tersebut akibatnya menjadi semacam bertolak belakang, ya, antara si pria ataupun si wanita. Si pria inginnya begini, si wanita inginnya begitu, saling ngotot, saling keras hati, tidak ada yang mengalah, tidak mau ada yang diatur. Akibatnya salah satu pasangan, bahkan ada juga masing-masing selingkuh. Inilah alasan kedua, penyebab kedua terjadinya perselingkuhan, yaitu karena tidak bisanya diatur atau diarahkan ke hal-hal yang baik, ya. Nah, yang ketiga adalah penyebab terjadinya sebuah perselingkuhan dalam hubungan adalah, yang ketiga, karena hubungan tersebut membosankan. Artinya masing-masing atau salah satu pasangan udah bosan dengan hubungan yang dibangun. Nah, hubungan tersebut dalam arti sudah tidak ada lagi yang namanya keromantisan. Tidak ada lagi yang namanya perhatian, atau yang disebut dengan istilah hubungan tersebut sudah tidak harmonis. Bayangkan hubungan yang jelas-jelas tidak romantis, tidak harmonis lagi, tidak ada lagi perhatian, tapi ada orang yang terus mempertahankan dengan alasan sayang diakhiri. Nah, akibatnya selingkuh diam-diam. Nah, ini juga yang ketiga, karena hubungan tersebut udah membosankan atau datar-datar saja, ya. Nah, yang keempat, mengapa terjadinya sebuah perselingkuhan? Yang keempat adalah hubungan itu sudah tidak ada lagi kejujuran. Artinya begini, hubungan tersebut udah saling menutupi, saling berbohong, dan tidak ada lagi keterbukaan. Akibatnya apa? Akibatnya hubungan tersebut dipenuhi dengan kecurigaan-kecurigaan yang negatif. Nah, ini juga yang sering memicu terjadinya sebuah perselingkuhan, karena sudah tidak ada lagi kejujuran. Nah, saya tidak tahu dengan teman-teman muda yang menyaksikan ini, apakah di dalam hubunganmu kejujuran masih dijunjung tinggi atau sudah tidak ada lagi kejujuran. Nah, kalau sudah tidak ada lagi kejujuran, ini berpotensi besar terjadinya perselingkuhan. Nah, kemudian yang kelima, ini juga penyebab yang sangat penting mengapa hubungan itu bisa berakhir dengan perselingkuhan, baik dari si pria ataupun si wanita. Penyebab yang kelima terjadinya perselingkuhan adalah kedua pasangan komunikasinya sudah tidak sehat. Artinya komunikasinya sudah mandet atau sudah macet, tidak lancar. Nah, padahal kalau kita tahu komunikasi adalah rahasia supaya hubungan terbangun. Komunikasi adalah rahasia supaya hubungan terbangun. Tanpa komunikasi akan terjadi yang namanya ketimpangan. Nah, kemudian komunikasi yang sehat
akan membuat hubungan itu saling terbuka, saling pengertian, dan hubungan itu akibatnya bertumbuh. Nah, saya tidak setuju kalau dengan alasan sibuk, jadi komunikasi sudah tidak lancar. Ada orang bilang, saya maklum karena dia terlalu sibuk, kita komunikasinya sudah tidak ada lagi. Nggak mungkin. Sesibuk-sibuknya kita, masih ada yang lebih sibuk dari kita, tapi mereka komunikasinya lancar. Kita tidak mungkin kerja 24 jam, tidak mungkin, ya. Anggaplah kalau pagi sampai malam sibuk, tapi subuh kan masih ada waktu, ya. Kalau sampai subuh pun sibuk, udah kelewatan lah. Nah, orang demikian sebaiknya nggak usah jalin hubungan. Nah, jadi sesibuk-sibuknya komunikasi harus terjaga, harus lancar, karena itu adalah sebuah pondasi untuk membangun hubungan yang bertumbuh, sehat, dan diberkati. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan apabila pacaran kita tidak dibangun di atas kesetiaan? Artinya, apa yang harus dilakukan kalau pacar kita selingkuh? Yang pertama, apa yang dilakukan? Apakah kamu masih yakin? Apakah kamu masih damai sejahtera? Kalau kamu masih yakin dengan dia, masih damai sejahtera dengan dia, maka pesan saya, kasihlah kesempatan. Mana tahu dia berubah waktu kamu kasih kesempatan. Namun, apabila kamu sudah kasih kesempatan untuk dia berubah, tidak lagi selingkuh, ternyata setelah kamu kasih kesempatan, dia tidak gunakan kesempatan tersebut untuk berubah, justru selingkuh lagi. Maka pesan saya, ambillah sebuah keputusan yang tegas untuk mengakhiri hubungan pacaran tersebut. Mana tahu dengan kalian putus dia bisa berubah, dengan kalian putus dia bisa sadar ternyata dia kehilangan orang yang setia. Toh juga kalau jodoh bisa jadi lagi. Banyak orang putus ternyata kemudian berjodoh. Nah, jadi ambillah sebuah keputusan yang tegas sehingga engkau menyelamatkan masa depanmu. Nah, kemudian ini yang selalu saya sampaikan, jadilah pribadi yang tegas, jangan baper-baperan, sehingga engkau menyelamatkan masa depanmu. Kalau kamu cuma main hati, sayang dong, udah lama dijalani, udah bertahun-tahun, sayang kalau diakhiri, aku masih begini, ternyata engkau sudah dapati, engkau sudah tidak dianggap, engkau diselingkuhin sana sini. Nah, ini yang saya selalu sampaikan, jadilah pribadi yang tegas supaya engkau menyelamatkan masa depanmu. Ingatlah, jodohmu yang terbaik, yang setia, yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, sudah dipersiapkan Tuhan menjadi pasangan hidupmu kelak nantinya. Dan yang terakhir, lepaskanlah dia yang berkarakter buruk, supaya engkau mendapatkan yang terbaik yang asalnya dari Tuhan. So, inti dari pembahasan ini adalah jadilah pribadi yang bijaksana, jadilah pribadi yang tegas. Apabila kau dapati pasanganmu selingkuh, engkau kasih mungkin kesempatan kalau engkau masih yakin damai sejahtera. Tapi kalau dia tidak berubah, maka jadi pribadilah yang tegas supaya engkau menyelamatkan, supaya engkau mendapatkan pasangan yang terbaik yang datangnya dari Tuhan untukmu. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias, percayalah hari ini dan hari-hari esok Tuhan menyatakan mujizat-mujizatnya atas kita. Sekali lagi, jadilah pribadi yang tegas, pribadi yang bijaksana, supaya engkau menyelamatkan masa depanmu. God bless you.